Ya, upaya membangun komunikasi dan juga silaturahmi ini akan dilakukan oleh Anies Baswedan kepada seluruh pimpinan partai politik termasuk Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, apakah ruang komunikasi ini juga cukup terbuka dari pihak Prabowo Subianto kepada Anies dan apa sih sebenarnya maknanya, tujuannya apa, niatnya apa? Karena kalau dua tokoh bangsa bertemu nih, apalagi menjelang pilkada, kalau nggak ada apa-apanya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pasti harus ada yang dibahas penting ini terkait pilkada tentunya. Betul, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Riza, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian juga kita masih menantikan Bang Billy David, juru bicara Anies Baswedan yang akan tiba sebentar lagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, yakni sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Rate, Mas Alfat, pagi Pak Riza. Selamat pagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat pagi Mas Burhan. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam Rati, Alfa. Ya, saya mau ke Bang Riza dulu yang sudah hadir di studio. Bang Riza, kalau melihat kan ini Anies sudah memberikan ibaratnya sinyal untuk dapat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Lantas, sudahkah ada juga mungkin sinyal lampu hijau begitu dari Gerindra? Baru sinyal apa udah nyambung, Bang? Sudah ada juga mungkin undangannya yang diberikan pada Anies kepada Pak Prabowo? Iya, yang pertama seperti sampaikan Pak Sekjen, sampai saat ini kami belum mendengar ya, atau menerima permohonan atau keinginan bertemu yang disampaikan oleh pihak Mas Anies ya, belum mendengar. Yang kedua ya, Pak Prabowo seperti kita dengar di banyak kesempatan, berbagai forum atau kegiatan selalu menyampaikan terbuka bagi siapa saja untuk berdialog, bertemu, berdiskusi, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Seperti yang sering kami sampaikan, bagi Prabowo itu tidak ada ruang pribadi ya. Semua ruang untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat ya. Termasuk rival politik di Pilpres kemarin. Ya justru terlebih bagi rival politik ya, karena sifat dan karakter Pak Prabowo adalah persatuan dan kesatuan. Justru dengan orang-orang yang dianggap publik ya, berseberangan atau berhadapan, justru Pak Prabowo selalu menjadi bagian yang ingin mempersatukan. Itulah kelebihan Bapak Prabowo sejauh yang saya ketahui. Jadi beliau ini sangat bijaksana lah, selalu membuka ruang bagi siapa saja untuk membangun kepentingan bangsa dan negara. Juga di banyak kesempatan kita dengar untuk kepentingan bangsa dan negara, beliau juga selalu mengajak ya semua partai politik untuk bersama-sama bersama pemerintahan ke depan yang dipimpin Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk membangun bangsa negara. Jadi terlibat aktif lah. Jadi beliau ingin semua terlibat. Jadi sekali lagi tidak ada keinginan Bapak Prabowo untuk tidak bertemu, tidak ada. Justru yang terjadi sebaliknya. Beliau selalu mengajak semua pihak, semua partai untuk membangun bangsa negara bersama-sama. Berarti pintu terbuka untuk Pak Anies untuk berdialog, tapi untuk masuk ke dalam dukungan dalam pilkada seperti apa? Apakah juga terbuka juga pintunya? Ya kalau untuk pilkada kan sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan juga di banyak kesempatan bahwa setiap partai itu selalu ingin memberikan kesempatan atau mendorong kader-kader partai terbaiknya untuk tampil. Itu selalu keinginan seperti itu ada pada semua partai, mulai partai terbesar sampai partai yang terkecil sekalipun. Kemudian yang kedua, kami juga melihat sosok-sosok yang kami yakini punya peluang untuk menang. Tidak hanya di Jakarta, tapi di semua wilayah. Tidak hanya gubernur, wakil gubernur, tapi juga bupati, wakil bupati, wali kota, dan wali kota. Dan terlebih kami juga punya ikatan dalam koalisi Indonesia Maju juga. Itu menjadi perhatian karena sering ketemu, bersilaturahmi, diskusi, dialog. Jadi juga kami mendengar ya usulan, masukan dari pimpinan partai atau kader partai atau masyarakat, kader-kader yang ada dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi sekali lagi, dan Gerindra tidak bermaksud mendahului partai Golkar ya.
tapi juga mengusulkan Kang Emil atau Kang RK dalam pilkada. Baik, tetap di Kang Emil. Baik. Nah, saya mau coba ke Kang Mas Seno. Mas Seno, kalau melihat ini kan sebenarnya nama Anies Baswedan juga sempat ada di penjaringan PDIP begitu ya. Dan kemarin sudah jelas PKS mengusung Anies Baswedan. Tapi justru ruang komunikasi ini dibuka terlebih dahulu kepada Prabowo Subianto. PDIP melihatnya seperti apa nih? Ya artinya, terima kasih Mbak Ratih semuanya. Saya rasa artinya ini menegaskan kembali apa yang sering disampaikan di dalam berbagai forum, bahwa logika pilkada di berbagai daerah, termasuk di Jakarta ini sangat mungkin itu berbeda dengan logika pilpres maupun pemilu sebelumnya. Semuanya akan dapat terreset di pilkada ini. Artinya komposisi di daerah pasti akan berbeda-beda dengan komposisi peta politik di pilpres yang lalu. Dan komunikasi itu tentu sifatnya cair. Saya seringkali bilang, sebelum janur kuning melengkung, termasuk janur merah, janur hijau, janur biru, dan lain sebagainya, maka sebenarnya semuanya sangat mungkin komunikasi politik bisa dilakukan dengan siapa saja, sepanjang itu tidak berlawanan dengan garis perjuangan partai dan platform partai masing-masing. Oleh karena itu, dengan kami pun kemudian kubu Mas Anies juga ya secara informal yang beberapa waktu yang lalu kan juga banyak berkomunikasi. Bahkan juga DPD PDI Perjuangan Jakarta mengusulkan nama Mas Anies ke DPP partai. Tapi sekali lagi Mbak, dalam konteks komunikasi, dalam konteks bertemu, dalam konteks ngobrol, kemudian bercerita dan seterusnya, tentu ini akan ada proses dulu sebelum dapat ditafsirkan sebagai akumulasi ke rekomendasi. Variabelnya banyak. Saya sudah sering sampaikan, ada variabel persoalan sejarah, variabel persoalan simulasi elektoral, dan seterusnya. Oke, Mas Anies punya pendukung yang fanatik dan loyal sekian persen, dan itu secara basis elektoral kemarin pada saat Pilpres teruji lagi di Jakarta sekian persen. PDI Perjuangan juga punya modal suara sekian persen. Tetapi apakah pada saat Mas Anies dan PDI Perjuangan ini bertemu, kemudian elektoralnya ini akan termatematika secara langsung, sekian tambah sekian sama dengan sekian, atau bukankah ini ada potensi saling mengurangi satu sama lain? Nah, hal-hal semacam ini tentu yang kita sedang simulasikan, dan kami menghargai, kami yakin Mas Anies juga menghargai apa yang sedang terjadi secara internal dalam mekanisme di PDI Perjuangan. Semuanya sedang berjalan, tapi kami pastikan bahwa dalam tahapan komunikasi politik itu sesuatu yang sangat sah dan menunjukkan bahwa ini masih akan sangat cair ke depan. Saya rasa itu, Mbak. Baik. Baik, komunikasi politik masih cair dan masih menghitung matematika elektoral nih. Nah, ini udah bidangnya Prof. Burhan kalau udah bicara elektoral. Nanti saya ingin minta suaranya Prof. Burhan untuk mengomentari seputar matematika elektoral jika kemudian ada wacana PDIP merapat ke Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta. DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Usai jeda ya, Prof. Burhan ya. Kami kembali saat lagi. Tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.